Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara dakwah milenial Sahabat Ramadan, pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Ketanggungan. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena sore hari ini kebetulan saya belum mempunyai jadwal kepada ustadz-ustadz di Kecamatan Ketanggungan, karena ya kita maklumi bersama bahwasanya ustadz-ustadz itu kalau di bulan Ramadan itu sibuk semuanya ya. Jadi insya Allah kalau besok itu sudah akan tayang kembali. Nah, daripada untuk sore hari ini tidak ada tidak ada suatu hal yang manfaat, biar selalu setiap harinya kita mendengarkan hal yang manfaat, saya ingin bercerita yaitu tentang bagaimana cara menanggapi ketika kita mendapatkan suatu masalah atau perbedaan. Kebetulan cerita ini saya ambil yaitu dari kisahnya Imam Syafi'i bersama muridnya, yaitu Yunus bin Abdi al-A'la. Diceritakan dalam suatu majlis, Imam Syafi'i atau kita dengar dengan nama Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dengan muridnya yaitu Yunus bin Abdi al-A'la. Pada waktu itu Yunus mendapatkan perbedaan pendapat dengan gurunya. Ketika mereka berdiskusi, ternyata ada hal yang berbeda pendapat, yaitu antara Imam Syafi'i dengan muridnya yaitu Yunus. Nah, perbedaan pendapat ini ternyata membuat sang murid itu kecewa, membuat sang murid itu tidak terima, sehingga apa? Beliau pergi dari majlis dengan keadaan marah. Tentu Imam Syafi'i kaget. Ya, akhirnya apa? Ketika muridnya Yunus berada di rumah, Imam Syafi'i tentu seorang gurunya guru ya, karena beliau juga merupakan salah satu mazhab yang kita pegang, yaitu mazhab Syafi'iyah. Nah, setelah itu Imam Syafi'i mendatangi ke rumah muridnya. Karena apa? Karena Imam Syafi'i tidak ingin muridnya itu salah persepsi ataupun salah tangkap ketika ada perbedaan pendapat. Nah, ini cerita ini sangat manfaat sekali bagi teman-teman yang biasa diskusi, tetapi apa? Tetapi sering tidak terima. Nah, ini. Jadi ini dikisahkan suatu guru dan murid ada perbedaan. Baik, kita lanjut sahabat Ramadan. Setelah itu, ketika pada suatu malam menjelang, Imam Syafi'i bersilaturahmi, niat menjelaskan, niat tabayun kepada sang murid yang bernama Yunus. Setelah sampai di rumahnya, Imam Syafi'i mengetuk pintunya. Diketuk pintunya, kemudian sang murid yang di dalam, Imam Syafi'i mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Yunus menjawab, Waalaikumsalam. Kemudian bertanya Yunus, siapa di luar? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, saya adalah Muhammad bin Idris. Nah, setelah itu sang murid berpikir, di desa ini yang namanya Muhammad bin Idris ini kayaknya tidak ada. Karena kalau mengetahui itu gurunya, mungkin kalau mengetahui itu Imam Syafi'i, mungkin Yunus tidak akan membukakan pintunya. Karena apa? Karena hatinya sedang bermasalah dengan Imam Syafi'i. Nah, setelah itu ini merupakan strategi Imam Syafi'i juga ya. Karena apa? Ketika diketok pintunya, kemudian ditanya siapa di luar, beliau tidak menjawab Imam Syafi'i. Tetapi apa? Beliau menjawab Muhammad bin Idris. Setelah itu, muridnya berpikir, kayaknya tidak ada selain namanya Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i. Ya, akhirnya dibuka pintunya,
dengan kagetnya sang murid bahwa yang hadir itu adalah gurunya. Nah, ketika singkat cerita, ketika kaget, kemudian Imam Syafi'i menjelaskan dan menasehati muridnya yang bernama Yunus. Apa yang disampaikan Imam Syafi'i? Ini sangat penting sekali, sahabat. Imam Syafi'i menyampaikan kepada Yunus, "Wahai Yunus, selama ini kita disatukan dalam ratusan majlis dengan berbagai masalah, dengan berbagai persoalan. Apakah karena satu masalah saja kita harus berpisah, kita harus bercerai-berai, kita harus bertengkar, kita harus saling menjauh?" Itu pertanyaan Imam Syafi'i kepada Yunus. Kemudian apalagi yang dikatakan Imam Syafi'i? "Yunus, janganlah engkau berusaha untuk menjadi pemenang dalam setiap perdebatan pendapat." Ini bagi sahabat yang biasa berdebat atau mendiskusikan suatu masalah, ternyata menang itu bukan suatu tujuan. Terkadang apa? Meraih hati orang lain itu lebih utama daripada meraih kemenangan atasnya. Itu kata Imam Syafi'i. "Jangan pula engkau hancurkan jembatan yang telah kau bangun dan kau lewati di atasnya berulang kali. Karena boleh jadi kelak suatu hari nanti engkau akan membutuhkannya kembali." Ini juga nasihat Imam Syafi'i. Artinya apa? Kita jangan sampai meruntuhkan suatu jembatan setelah kita bangun sekian lamanya hanya karena gara-gara masalah kecil. Barangkali suatu nanti engkau membutuhkan jembatan tersebut. Kemudian apalagi kata Imam Syafi'i? "Berusahalah dalam hidup ini agar engkau selalu membenci perilaku orang yang salah. Tetapi jangan pernah engkau membenci orang yang melakukan kesalahan itu." Silahkan membenci perilaku orang yang salah, tetapi apa? Jangan membenci orang yang melakukan kesalahan. Kemudian apalagi yang diuntaikan oleh Imam Syafi'i? "Engkau harus marah saat melihat kemaksiatan, tapi berlapang dadalah dan bimbinglah para perilaku kemaksiatan." Silakan dalam hati kita marah, tetapi marah itu bukan berarti kita menggunakan kekerasan. Nah, kata Imam Syafi'i, "Tetapi jangan pernah engkau membenci orang yang bermaksiat, tetapi bimbinglah, rangkulah orang yang bermaksiat, syukur-syukur bisa berubah." Kemudian apalagi kata Imam Syafi'i? "Engkau boleh mengkritik pendapat yang berbeda, namun tetap menghormati terhadap orang yang berbeda pendapat." Silahkan kritik siapa saja yang menurutmu itu berbeda, namun apa? Tetap harus menghormati orang yang berbeda pendapat dengan kita. Karena apa? Karena tugas kita dalam kehidupan ini adalah menghilangkan penyakit, bukan membunuh orang yang sakit. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan terus nasihat demi nasihat beliau ucapkan. "Maka apabila ada orang yang datang meminta maaf kepadamu," kata Imam Syafi'i, "segeralah memaafkannya. Apabila ada orang yang tertimpa kesedihan, maka dengarkanlah keluhannya. Apabila datang orang yang membutuhkan, maka penuhilah kebutuhannya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Apabila orang datang yang menasehatimu, maka berterima kasihlah atas nasihat yang ia sampaikan kepadamu." Ini cara halus menasehati seorang guru kepada muridnya tanpa marah-marah. Kemudian apa kata Imam Syafi'i? "Bahkan seandainya suatu hari nanti engkau hanya menuai duri, tetaplah engkau untuk senantiasa menanam bunga. Karena sesungguhnya apa? Balasan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala
yang Maha Pengasih lagi dermawan, jauh lebih baik dari balasan apapun yang mampu diberikan oleh manusia. Setelah dinasehati dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang bisa meluluhkan hati seorang yang keras karena berbeda masalah sedikit, kemudian apa? Yunus menangis dan merangkul sang guru, yaitu Imam Syafi'i, sembari memohon maaf dan berterima kasih atas nasihat-nasihat yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Setelah itu barulah sadar bahwa perbedaan itu bukanlah hal yang bisa merusak tali silaturahmi kita. Perbedaan itu adalah rahmat. Jadi tadi adalah nasihat-nasihat Imam Syafi'i kepada muridnya yang marah ketika ada perbedaan pendapat. Semoga kita yang mendengarkan cerita ini menjadi lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi. Cukup sekian dari saya. Itulah tadi cerita Imam Syafi'i terhadap muridnya. Bahwasanya di dunia ini ya banyak sekali ya yang berbeda pendapat, berbeda persepsi, berbeda pandangan, dan juga berbeda strategi dan lain sebagainya. Tetapi satu, jangan jadikan perbedaan itu pemutus tali silaturahmi kita. Walaupun kita berbeda, tetap kita adalah saudara. Mari jadikan perbedaan itu suatu kekuatan. Jadikan perbedaan itu suatu jembatan yang dimana membuat ilmu kita lebih berkembang lagi, yang membuat pengalaman kita lebih berkembang lagi, sehingga nanti ketemu dalam satu titik, yaitu tujuan bersama. Terima kasih, semoga cerita ini bermanfaat, dan mohon maaf untuk sore hari ini saya belum bisa bersilaturahmi ke ustadz, ke pembicara, karena memang susah juga ya nyari jadwal ustadz-ustadz di Kecamatan Kendeng. Tapi insya Allah besok sudah tayang kembali. Terima kasih sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Jangan lupa yang belum berlangganan, silahkan klik subscribe-nya ya, biar kita senantiasa membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.